Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Yuliasi dari Ilmu Administrasi Bisnis. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah sistem informasi, B. komponen input, C. komponen output, D. komponen basis data, E. komponen model, dan terakhir komponen kontrol. Baik, bagian A, sistem informasi. Menurut Bonner dan Hopwood 2006, sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait yang ingin mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Mulyadi 2001, informasi adalah olahan data ke dalam bentuk yang dapat memberikan arti bagi penerima dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi menyeratkan penggunaan teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengolahan data. Telah diketahui bahwa data perlu diolah untuk dijadikan informasi yang berguna lewat suatu siklus. Siklus tersebut meliputi input, model, dan output. 6 buah komponen dalam sistem informasi. Yang pertama, komponen input atau komponen masukan. Yang kedua, komponen model. Yang ketiga, komponen output atau komponen keluaran. Keempat, komponen teknologi. Kelima, komponen basis data. Dan terakhir, komponen kontrol atau komponen pengendalian. Selanjutnya, bagian B, komponen input. James 2001 menjelaskan bahwa input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Bagian C, komponen output. Kenneth mengatakan bahwa output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output tetapi selalu menerima input dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model yang tertentu. Selanjutnya, bagian D, komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dari definisi di atas, terdapat 3 hal yang berhubungan dengan basis data, yaitu 1. Data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data atau database. Kedua, simpanan permanen untuk menyimpan basis data tersebut. Ketiga, perangkat lunak untuk memanipulasi basis datanya. Selanjutnya, E. Komponen model. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model-model tertentu. Model pertama yang digunakan sistem informasi dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atas model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Model kedua yang digunakan adalah model matematika untuk menghitung unit yang harus dipesan. Bagian terakhir, F. Komponen kontrol. Menurut Michael, menjelaskan bahwa komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi.
Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum atau General Control System dan sistem pengendalian aplikasi atau Application Control System. Sistem pengendalian secara umum terbagi menjadi 6. Yang pertama, pengendalian informasi. Kedua, pengendalian dokumentasi. Ketiga, pengendalian perangkat keras. Keempat, pengendalian keamanan fisik. Kelima, pengendalian keamanan data. Dan yang keenam, pengendalian komunikasi. Sedangkan pengendalian aplikasi dibagi menjadi 3, yaitu pengendalian masukan atau input control, kedua, pengendalian proses atau processing control, dan yang ketiga, pengendalian keluaran atau output control.